Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di channel Miss Sapti Kuncarmurti. Today we are going to talk about procedure text, and you can pay attention to the explanation. Check it out. Prosedur teks itu ada di KD 3.18. Nah, di sini bisa kita baca ya, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait manual, penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Kemudian KD 418 atau 418-nya menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yang selanjutnya, nah bisa kita baca ya, di setiap di kehidupan kita sehari-hari itu kita sering sekali melakukan kegiatan dengan memerlukan langkah-langkah atau prosedur gitu ya di sini. Misalnya waktu kita membuat sesuatu, contoh yang sederhana aja di rumah, waktu kita membuat teh di rumah atau waktu kita memberikan tips kepada teman, misalnya lagi wabah nih corona. Nah, kan kita bisa ngasih tips ke teman-teman, tips yang bagaimana yang baik untuk menghadapi atau survive di zaman corona seperti ini. Nah, itu juga masuk ke prosedur teks. Yang selanjutnya, apa sih prosedur teks itu? What is prosedur text? Kalau di sini dilihat, prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or step. Jadi jelas ya bahwa prosedur teks adalah teks di mana dibuat atau disusun untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu dicapai. Sesuatu itu dicapai melalui sequence of actions or steps, berarti melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa ya, sebuah teks itu memiliki struktur. Nah, struktur teks itu beda-beda. Nah, kalau prosedur teks ini bagaimana struktur teksnya? Kita lihat key features of procedure text. Yang pertama, social functions. Fungsi sosial atau kegunaan atau tujuan ya, bisa disebut juga purpose-nya dari pembuatan teks prosedur itu apa. Jadi di sini dijelaskan to describe how something is accomplished through a sequence of action or steps. Jadi pembuatan atau penulisan prosedur teks itu tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu diselesaikan atau dibuat atau diciptakan melalui langkah-langkah yang berurutan ya secara prosedur. Kemudian ada generic structure. Generic structure ini yang berhubungan dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan bukan unsur kebahasaan ya, yang berhubungan dengan seperti badan aja deh ya, tubuh itu ada susunannya. Nah, teks juga ada susunannya. Yang pertama itu goalnya dulu ya. Jadi nanti ada goalnya. Biasanya goal atau yang dimaksud oleh teks itu, yang dimaksud oleh penulis dalam teks itu adalah tertulis di judulnya. Misalnya how to make an omelette, how to operate a computer, how to operate a copy machine, misalnya itu namanya goalnya. Jadi kalau di prosedur teks tuh gampang ngeliat tujuannya itu ada di judul biasanya. Kemudian materials, paragraf selanjutnya itu menunjukkan materials. Kalau di sini dikatakan berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Kalau untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks itu pasti ada bahan-bahannya.
Tapi kalau untuk membuat sesuatu ada bahan-bahannya atau juga alat-alatnya. Nah, ini disusun di bagian paragraf yang disebut materials. Misalnya cara menanam cabai. Bagaimana cara menanam cabai, itu M-nya. Kemudian materialsnya apa aja yang diperlukan, alat-alatnya ya, alat-alatnya apa aja, misalnya scope, udah itu potnya, dan seterusnya. Stepsnya, nah di steps ini baru langkah-langkah penyelesaian dari yang kita ingin selesaikan di tujuan tadi, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke key features of procedure text. Nah, ini yang ada hubungannya dengan unsur kebahasaan. Grammatical features-nya seperti apa, ya? Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks ini apa? Ya. Biasanya menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Kalimat perintah itu diawali biasanya dengan kata kerja, ya. Diawali dengan kata kerja, jadi dia tidak diawali dengan subjek tapi langsung kata kerja. Kemudian menggunakan action verb itu sama dengan kata kerja, ya. Menggunakan numbering pertama, kedua, numberingnya tapi yang menunjukkan tingkatan, step-stepnya, pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang selanjutnya menggunakan conjunction, kata penghubung, next, then, gitu ya. Menggunakan adverbs, kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui, correctly, carefully, dan seterusnya. Ini ya. Yang selanjutnya, types of procedure text. Jadi procedure text ini punya beberapa tipe. Yang tadi yang dari awal kita sudah bahas, ya, bahwa procedure text ini ada 3 tipe setidaknya. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya tadi, how to use camera, how to use rice cooker, how to operate cell phone. Nah, itu cara mengoperasikan sesuatu. Tipe yang kedua, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Jadi, cara how to play guitar, how to make a brownies, cara membuat sesuatu itu ada di sini. How to make fried rice, cara buat nasi goreng, gimana ya. Yang ketiga, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup misalnya, ya. Jadi itu masuknya ke steps tadi yang kita contohkan tadi, bagaimana sih cara step-step atau kiat-kiat untuk menghadapi atau menghindari virus corona. Nah, itu bisa juga ya dipakai. Yang selanjutnya saya berikan sebuah contoh, ya. This is the examples of procedure text. How to connect a wireless mouse. Bagaimana cara mengoneksikan mouse yang tanpa kabel. Nah, langsung, karena ini cara mengoperasikan sesuatu, maka tidak ada materi atau bahan yang kita perlukan. Langsung saja ke step-stepnya. First, second, third, dan finally. Bisa dibaca di sini contohnya, ya. Selanjutnya, kalau sudah paham, kita bisa melakukan sesuatu dengan prosedur teks, ya. Kegiatan kita selanjutnya saya berikan worksheet. Ini ada worksheet untuk kalian, ya, untuk dibahas bersama, ya. Nanti dikerjakan secara bergrup aja. In a group of 3, please make a procedure text. You may choose your own topic, how to make something, how to operate something, or tips of something. Jadi pilih topik masing-masing yang kalian anggap itu menarik. Boleh dari 3 tipe yang tadi kita sebutkan, ya, 3 tipe prosedur teks, boleh pilih salah satu. Nah, kerjakan dalam grup yang berisi 3 orang. Saya rasa sekian penjelasan tentang prosedur teks, ya. That's all about prosedur teks.
I hope you can understand all the explanation and have a nice day. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.